ya memang belum ada seseorang yang membuat Cinta Laura itu punya kepercayaan pada dia. Kalaupun ada juga tetap nggak akan, bukan untuk bisnis. Apapun bisa terjadi dalam 2 tahun ke depan. I mean, look at RUU TPKS, you know, butuh kalau nggak salah kira-kira 10 tahun sampai akhirnya disahkan, dan sampai 2019 lalu waktu kita selesai pemilu, banyak dari aktivis kita berpikir, okay, you know, this seems like it's never gonna happen, karena selalu dikeluarkan dari list of priorities DPR. Tapi ternyata tahun 2002 ini akhirnya bisa. You know, so you never know, maybe ada keajaiban lain dalam 2 tahun ke depan yang akan membuat kita anak muda lebih optimis bahwa negara ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Wow. Yeah. Sebenarnya Cinta Laura itu apa? Kalau bilang, mengapa seorang Cinta Laura still have faith in Indonesia? Punya keyakinan pada Indonesia? Because we've always been a great country in essence. Kalau kita melihat sejarah negara kita, you know, yes, negara ini sangat beragam, tapi dengan berbagai kerajaan yang dulu ada, berbagai pemimpin yang dulu ada, kita melihat bahwa negara ini penuh potensi dan selalu membuat progres yang membanggakan gitu. You know, dari dulunya dicolonize, akhirnya bisa independent, dan sekarang, you know, bisa dibilang secara teknologi, at least di kota-kota besar seperti Jakarta, mulai mengejar negara-negara yang sudah developed. You know, we see that Indonesia is always keeping up with the world trends. Dan kita punya banyak sekali orang yang kompeten, tapi mungkin masih belum terdiscover karena mungkin mereka brain drain, pindah ke negara lain, atau mungkin ya they work in silence gitu. Tapi harapan terbesar aku bahwa orang-orang yang sangat bertalenta ini dan punya potensi tidak lagi menjadi diam. I hope they don't continue to become silent minorities. Speak up, because it will help other young people have faith in our country. Gitu. So you still have a faith in Indonesia? Of course, very much so. Kalau enggak, aku nggak akan mengorbankan kehidupan pribadi aku dan kebahagiaan aku untuk kembali ke Indonesia tahun 2019 lalu. You know, there was a time in my life where I was like, you know what, what's the point? You know, people don't understand me here. I can't be myself. Mendingan udah stay di US aja atau di Eropa. It's easier untuk kehidupan pribadi aku. But then I was like, no, that's selfish. Karena aku orang yang lagi-lagi sering kontemplasi dan introspeksi. Dan aku bertanya kepada diri aku, pada akhir hidup aku, apa yang ingin aku capai? Apa yang membuat aku bahagia? Dan yang membuat aku bahagia bukanlah menjadi orang yang egois dan hanya meng-cater kehidupan aku untuk diri aku sendiri. I realize what gives me great joy is being able to empower other people, untuk bisa memberdayakan orang lain. Dan makanya sering sekali kalau ditanya, Cinta, you're privileged. Dan aku selalu jawab, kalau aku menggunakan privilege aku untuk memberdayakan orang lain, untuk memudahkan hidup orang lain, itu berarti privilege yang aku miliki adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang memperkuat aku untuk bisa melakukan aksi-aksi yang berdampak positif bagi orang lain. Gitu. Ini definisi yang harus banyak didengar orang. Yeah. Privilege itu nggak haram. Yeah. Sering sekali, iya, dia udah dapat privilege. Ya. Dan sebagai perempuan, kita bilangnya perempuan. Ketika kita mendapat privilege adalah kita harus gunakan privilege itu untuk bisa membuka jalan bagi banyak perempuan atau bagi banyak mereka yang less privilege dibandingkan kita, supaya mereka bisa punya opportunity yang sama. Yeah, exactly. Itu yang disebut dengan privilege. Kadang-kadang kita privilege, okay, that's it. Kita sebenarnya harus bisa menggunakan privilege itu untuk membuka akses bagi banyak orang supaya mereka punya dapat kesempatan yang sama. Kembali ke act of love kan, kenapa orang suka menggunakan privilege sebagai suatu hal yang negatif? Karena mereka penuh iri, penuh kemarahan, penuh kebencian, kegelisahan, sehingga mereka merasa untuk meredakan kemarahan itu untuk saat mereka menjatuhkan orang lain dengan bilang, iya, lo mah gampang, lo privileged. But that's, again, the mindset we need to change. Hopefully in the future, orang-orang yang melihat orang lain mempunyai privilege bisa mengatakan, okay, orang itu punya privilege, tapi aku harap orang itu menggunakan privilege tersebut untuk membantu kami yang tidak berdaya atau merasa tidak berdaya. Of course there are awful people out there. Ada orang-orang yang mempunyai privilege di luar sana yang hanya peduli tentang dirinya sendiri. Plenty. But
kalau terbukti bahwa orang tersebut memang berusaha yang terbaik untuk bisa membantu orang lain, don't shut them down. Be happy that there are people out there who want to help. Because most people are selfish. Yeah, that's good. Yeah. Aku rasa itu moral cerita yang baik sekali. Jangan kemudian kita hanya karena memang banyak orang melihat privilege kita lagi macet, nyiung. Yeah. Pengen dapat. Nah, itu memang kadang-kadang membuat orang jadi kesel sama orang dapat privilege, like orang lagi macet. Nah, itu memang privilege yang memang menyebalkan. Kadang-kadang kalau lagi macet kayak gitu. Kan saya suka selalu terganggu. Ya kan, karena semuanya juga macet. Kenapa ada orang yang dengan berisiknya harus, saya tahu polisi juga dia sedang menjalankan tugasnya. Tapi look, kita juga lagi traffic jam gitu. Tapi tahu nggak, instead of memaki or cursing them, saya bilang dalam hati gini, ya semoga dia atau keluarganya sedang membutuhkan pertolongan in emergency. Supaya kita nggak usah jadi meng-curse atau mengutuk yang membuat energi negatif, ya. Jadi aku cuma aja say to myself, ya semoga saja keluarganya lagi emergency, dia sendiri lagi membutuhkan pertolongan sehingga dia mau butuh jalan cepat. So that give me the positive vibes instead of like maki-maki di jalan yang macet. So that's all we need, the positive vibes. Exactly, and aku baru berpikir tadi, sedikit ngelamun. Dunia ini adalah dunia yang jahat. The world is evil. Tapi bagaimana kita sebagai individu bisa mengurangi kejahatan yang ada di dunia ini dengan berperilaku dengan baik dan juga mempunyai hati yang penuh cinta tanpa iri dengki dan kebencian. And if kita bisa melakukan itu untuk diri kita sendiri dulu, aku harap lagi-lagi kita akan melihat domino effect di mana lama-lama orang-orang akan terpengaruh dengan kepribadian dan perilaku yang kita punya, and hopefully the world will become a less evil place.